warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Butia pada pelajaran hari ini. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang program linear. Nah, sebelum masuk ke materi, ini agar lebih gampang, Ibu beri triknya. Nah, untuk triknya, diingat-ingat karena program linear itu nanti kita akan membuat suatu bentuk pada diagram kartesius. Jadi, kalau nanti garisnya itu bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas, itu diingat-ingat yang bagian bawah ini disebut kanan, yang bagian atas disebut kiri. Kalau yang dari kanan atas, kalau dari kiri atas ke kanan bawah, nanti diingat-ingat yang bagian bawah kiri, yang bagian kanan, yang bagian atas kanan. Untuk yang garis horizontal atau nanti di sumbu X, nanti yang atas dan bawah. Untuk yang garis vertikal atau nanti di sumbu Y, yang tentu saja kiri dan kanan seperti biasa. Oke ya, sebelumnya mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi program linear. Untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel sebenarnya ya, untuk panjangnya. Jadi program linear itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Itu bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu biasanya ditulis dengan ini ada AX plus BY. Ini tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, itu tergantung dengan soal. Biasanya minimal kalau sistem itu ada dua ya, misalnya sini CE plus DY, ini misalnya lebih besar sama dengan ini K, ini L. Biasanya dilengkapi dengan X-nya lebih besar 0, Y-nya lebih besar 0. Bentuk umumnya biasanya seperti ini. Dari trik tadi, yang 4 tadi, biasanya kita bisa melanjutkan nanti hasil gambarnya itu dengan tandanya. Ketika lebih besar sama dengan, tandanya itu berarti himpunan penyelesaian ya. HP itu adalah himpunan penyelesaian, itu berada di kanan atau bagian, atau bisa disebut atau kalau yang vertikal itu yang horizontal itu di atas. Kalau yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, himpunan penyelesaiannya di kiri atau di bawah. Dengan syarat, hati-hati, koefisien X adalah positif. Jadi koefisien yang mengikuti nilai-nilai X ini harus positif untuk bentuk umum sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, untuk di awal kita akan belajar membuat melukis dari program linearnya ini. Seperti ini misalnya ya. Yang pertama, misalnya untuk lukis yang pertama, lukislah X lebih besar sama dengan 0. Nah, X lebih besar sama dengan 0. Ingat diagram kartesius. Diagram kartesius itu ada namanya. Yang ke atas ini sumbu Y, yang kiri ke kanan atau yang horizontal ini adalah sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, X lebih besar sama dengan 0. Berarti sumbu X-nya kan yang ada di sini ya. Nah, untuk lebih besar sama dengan 0 berarti daerah
daerah penyelesaian atau DP itu nanti berada di mana? Nah, karena lebih besar 0, berarti yang tidak dipakai adalah yang bawah. Nah, yang bawah itu diarsir, yang di sini adalah DP-nya. Ya, jadi DP-nya adalah yang di atas. Nah, misal yang kedua adalah Y-nya lebih besar dari 0. Berarti seperti apa? Sama, tinggal kita buat garis. Karena sumbu yang kita pakai adalah sumbu Y, berarti kita ambil yang vertikal. Untuk yang lebih besar sama dengan 0, berarti yang diarsir adalah yang kanan. Berarti kalau yang yang daerah penyelesaian adalah yang kanan, berarti yang kita arsir atau bukan penyelesaiannya adalah yang di kiri. Ini nanti untuk mempermudah kita dalam membuat ilustrasi selanjutnya. Ini misalnya yang sederhana, X lebih besar 0, Y lebih besar sama dengan 0. Bagaimana kalau soalnya itu sudah dalam bentuknya adalah lebih meningkat lagi, jadi misalnya soalnya adalah 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, bagaimana kalau yang ini kan jelas ya, tinggal kartesiusnya kita cari x atau y, tinggal kita arsir adalah yang atas atau yang bawah atau yang kiri atau yang kanan. Nah, kalau sekarang itu bentuknya adalah 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Bagaimana? Nah, untuk langkah pertama kita harus buat titik potongnya. Berarti langkah pertama itu kita buat titik potong. Langkah pertama adalah kita buat titik potong. Bagaimana cara membuatnya? Kita buat suatu kotak, kita bagi menjadi 3. Nah, maaf ya, kurang lurus ya. Jadi ini dikasih X, ini kasih Y, sumbu X, Y. Langkah pertama, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, 4 kali 0 berarti 0. Berarti masih 3Y. Kita buat persamaannya ya, 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, oke, berarti 0,4. Untuk yang Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0 itu bagaimana? Berarti, atau saya tuliskan saja ya biar kalian nggak bingung. Untuk yang pertama, X-nya 0, berarti 4 kali 0 tambah 3Y sama dengan 12. Berarti 3Y sama dengan, ini kan 0. Nah, oke, Y sama dengan 12 dibagi 3, 4. Masukkan di sini. Jadi, titiknya adalah 0,4. Bagaimana kalau Y-nya itu yang 0? Berarti 4 dikali X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. 4X sama dengan 12. X-nya adalah 12 bagi 4 sama dengan 3. Ya, kita dimasukkan 3. Jadi titik koordinatnya adalah 3,0. Nah, setelah titik potongnya ketemu, kita gambarkan pada diagram kartesiusnya atau sumbu kartesius ya, koordinat. Misalnya, seperti ini. Oke.
ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sekarang kita lihat 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. 4 misalnya ada di sini. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0, berarti tetap digarisin. Dah, tinggal kita garis. Ya. Setelah kita garis, kita tentukan yang diarsir yang mana, yang daerah penyelesaiannya yang mana. Kita lihat, dia adalah gambar yang kedua ya. Kalau soalnya kurang dari sama dengan, berarti yang daerah adalah yang di kiri. Berarti daerahnya yang di sini ya. Yang daerah penyelesaiannya di sini, berarti ini yang bukan, ini yang diarsir. Jadi daerah penyelesaiannya ada yang di kiri. Atau kalau mungkin nanti ada juga caranya, yaitu menggunakan titik uji. Misalnya titik uji ya, titik uji itu jadi diambil salah satu titik 0,0 dimasukkan 4 kali 0 tambah 3 kali 0, apakah lebih kecil dari 12? 0 tambah 0 kurang dari 12, berarti ya, oke, berarti benar ya, yang daerah penyelesaiannya adalah yang di bagian bawah atau yang di kiri. Nah, oke. Untuk contoh selanjutnya ya tadi sudah ada 1, 2, 3 contoh. Sekarang contoh keempat. Misal soalnya adalah negatif X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Hati-hati, untuk syarat koefisien X adalah positif. Berarti paling gampang ini adalah dikali negatif 1. Negatif X kali negatif 1 adalah X, tambah 2Y dikali negatif 1 adalah dikurangi 2Y. Tanda kurang dari kalau dikali negatif itu menjadi berbalik. 2 dikali negatif 2 adalah min 2. Setelah itu kita buat titik potongnya. Kita buat titik potongnya ya. Ini X, ini Y, ini X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti gampangannya gini, X-nya 0. Min 2Y, negatif 2Y sama dengan negatif 2. Berarti Y-nya adalah 1. Atau dengan cara yang tadi ya, 0,1. Terus kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0, berarti itu X sama dengan min 2. Berarti negatif 2,0. Selanjutnya digambar dalam koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Oke. 0,1 berarti 0,1 naik di sini min 2,0. Oh, berarti ke kiri ya, kalau negatif berarti min 2 di sini, 0 berarti dia di sini, terus garisnya adalah ini ya. Perhatikan garisnya adalah kiri bawah ke kanan atas, berarti yang kiri adalah yang atas, yang kanan itu adalah yang bawah. Kita lihat lebih besar, lebih dari, berarti yang diambil adalah yang di kanan. Nah, berarti yang ada di kanan, berarti yang di sini adalah DP-nya. Yang ini adalah bukan daerah hasilnya ya. Jadi DP-nya adalah yang ada di sini. Oke. Selanjutnya
Bagaimana kalau soalnya? Bagaimana kalau soalnya itu sudah dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier? Contoh, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Misal, yang pertama adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua adalah x tambah 2y kurang dari sama dengan 4. Yang ini x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Bagaimana ya kita mengerjakannya? Langkah pertama adalah cari titik potong yang pertama. Yang pertama, kita cari titik potongnya. X, ini y. Ini x, y. 0, ini 0. Kalau x-nya 0, y-nya adalah 4. Kalau y-nya yang 0, x-nya adalah 2. Oke, berarti 0,4, 2,0. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau x-nya adalah 0, yang kedua ya, y-nya adalah 2. Kalau y-nya yang 0, x-nya adalah 4. 0,2, 4,0. Dua gambar sudah ada ya. Dua gambar sudah, titik sudah ada. Sekarang kita gambar dalam kartesius. Sumbu x, sumbu y. Yang pertama, hati-hati ya, 0,4. Berarti 0,4 berarti ke atas. 2,0 berarti 2 dulu, berarti yang ada di sini. Tarik, seret. Ini gambar 1 ya. Daerahnya adalah kurang dari, berarti daerah adalah yang di kiri ya. Berarti ini adalah daerah, ini bukan daerah. Nah, syarat x lebih besar 0, y lebih besar 0 ini artinya apa? Jadi gambarnya itu tidak boleh melebihi sumbu x, sumbu y yang negatif ya. Oke, sekarang gambar kedua, 0,2 berarti 0,2. Maaf, ganti sepeda ya. 0,2, sini 2. 4,0, sini yang 4. Kita tarik, seret ya. Nah, kurang dari berarti DP juga yang ada di bawah, yang bukan penyelesaian yang ada di atas. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang di dalam sini ya. Ini adalah namanya daerah penyelesaian. Oke, ya gampang ya. Jadi cari, langkah pertama adalah cari titik potong, gambarkan pada kartesius, cari yang daerahnya itu adalah yang mana. Jadi yang kalau di sini itu, kalau di saya biar menggampangkan itu yang diarsir yang bukan ya. Tapi mungkin nanti ada soal atau sumber lain yang diarsir itu malah daerah hasil, itu nggak masalah. Tadi tergantung konteks konteks pengajarannya. Kalau isinya itu sama, jadi untuk tinggal gaya mengajarnya aja, untuk isinya itu sama. Nah, oke.
Selanjutnya sekali lagi ya, biar lebih paham. Soal yang lain. 2x tambah Y. Contoh lain ya, sistem. Contoh lain, yang pertama untuk contoh lain, untuk yang pertama kita cari titik potongnya ya. Untuk lebih memudahkan kalian, saya beri contoh satu kali lagi ya, yaitu contoh yang kedua, yaitu 2x tambah y lebih besar sama dengan 4. Terus yang sistem persamaan kedua, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12 dengan x lebih besar 0, y lebih besar 0. Yang pertama kita gambarkan, cari titik potongnya. Untuk x, y, x, y. X-nya 0, y-nya adalah 4. Y-nya yang 0, x-nya berarti 2x sama dengan 4. X-nya adalah 2. 0,4, yang sini adalah 2,0. Yang kedua, y, x, y 0, 0. X-nya 0, y-nya adalah 3 ya. Y-nya yang 0, x-nya adalah 4. Oke. Berarti 0,3, yang sini 4,0. Oke. Setelah itu kita gambarkan ya. Kita gambarkan dalam Kartesius. 0,4, 4-nya kita berada di sini. 2,0. Oke, 2 ada di sini ya. Kita garis. Lebih besar berarti daerahnya adalah yang berada di kanan. Oke. Berarti yang ini bukan daerah, kita aksir. Ini bukan daerah, kita aksir karena lebih besar, lebih besar. Setelah itu yang kedua, 0,3 berarti 3 ya. Misal 3 ada di sini. Ini 3. Yang di sini 4. Mohon maaf. 0,3, mohon maaf ya. 3-nya ada di sini. Terus 4,0 berarti di sini adalah 4. Kita tarik garisnya. Seret. Nah, ini gambar 1, ini gambar 2. Yang kedua kurang dari. Kurang dari berarti yang ada di kiri. Berarti DP-nya malah yang ada di kiri. Nah, ini kan berarti yang enggak kan yang atas. Nah, berarti himpunan daerah penyelesaiannya adalah di sini. Jadi gabungannya. Jadi yang di garis pertama yang bukan adalah yang di bawah. Yang di garis kedua yang bukan adalah yang di atas. Berarti yang bersih atau yang merupakan daerah di penyelesaiannya adalah yang berada di bawah ini. Ini adalah daerah penyelesaian, himpunan daerah penyelesaian gabungannya ya. Daerah penyelesaian. Oke, ya. Seperti ini
materi tentang menggambar sistem persamaan linier dua variabel. Mudah bukan? Dipahami baik-baik, pelan-pelan, jangan sampai kurang teliti. Nah, selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugasnya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.